Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Akuntansi B1 Universitas Muhammadiyah Sidoarjo akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang reksadana. Anggota kelompok kami ada Nurul Wahidah, ada Fani Fadlillah, dan Cici Novita. Subpokok bahasannya meliputi 1. Pengertian reksadana, 2. Jenis-jenis reksadana, 3. Return dan resiko masing-masing reksadana, 4. Kinerja reksadana. Pengertian reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal, kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa time deposit, certificate of deposit, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan lain-lain. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. 3. Reksadana campuran. Reksadana campuran adalah jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Yang keempat, reksadana saham. Reksadana saham adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Lanjut, return and resiko masing-masing reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana ini melakukan investasi 100% pada instrumen pasar uang. Boleh dibilang jenis investasi reksadana pasar uang adalah investasi jangka pendek, paling menguntungkan dan investasi paling aman dibandingkan jenis investasi reksadana lainnya. Reksadana pasar uang tidak memungut biaya pengembalian dan penjualan kembali. Resikonya lebih rendah sehingga kaum milenial yang baru saja memasuki dunia kerja atau belum punya pendapatan tetap bisa menjadikan reksadana pasar uang sebagai salah satu kendaraan investasi mereka. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal. Kinerja reksadana pendapatan tetap didorong oleh perubahan suku bunga acuan Bank Indonesia. Penurunan Bank Indonesia Rate akan mendorong kenaikan harga obligasi yang merupakan instrumen penempatan dana reksadana ini. Naiknya harga obligasi meningkatkan nilai reksadana pendapatan tetap. Secara umum, return reksadana pendapatan tetap lebih rendah dari reksadana saham dan reksadana campuran. Tetapi jenis reksadana punya resiko yang lebih kecil. Return reksadana pendapatan tetap bisa mencapai 5% sampai 10% setahun. Yang ketiga yaitu reksadana campuran. Reksadana ini menawarkan kombinasi investasi dalam berbagai instrumen. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dengan investasi pada saham, obligasi, dan pasar uang. Tapi keuntungan reksadana campuran tidak setinggi reksadana saham. Ini karena resikonya lebih rendah dibandingkan reksadana saham. Keunggulan reksadana ini adalah komposisi portofolio bisa lebih fleksibel. Manajer investasi bisa meracik instrumennya dengan berbagai instrumen. Secara umum, return reksadana campuran di kisaran 10% sampai dengan 12%, berada di bawah reksadana saham. Tetapi
tapi di atas reksadana pendapatan tetap. Tapi karena ada unsur sahamnya, kinerja reksadana campuran bisa ikut fluktuatif mengikuti kinerja IHSG. Kecuali pilih reksadana campuran yang porsi sahamnya kecil. 3. Reksadana saham. Ini adalah reksadana yang menunjukkan hasil yang paling tinggi keuntungannya di antara yang lain. Tapi ini juga memiliki resiko yang paling besar. Dalam reksadana jenis ini, manajer investasi menempatkan dana investor kepada instrumen saham. Tujuannya adalah memberikan tingkat keuntungan yang menarik dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pasar modal Indonesia. Risiko reksadana ini paling tinggi karena fluktuasi harga saham yang tajam, jelas bukan investasi yang paling aman dalam jangka pendek. Oleh sebab itu, reksadana saham sebaiknya investasi jangka panjang di atas 5 tahun. Kinerja reksadana. 1. Kinerja industri reksadana di awal tahun 2021 ini kurang menggembirakan, mengingat sebagian besar jenis reksadana mengalami penurunan kerja akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, berdasarkan data Infovesta, sepanjang bulan Januari, hanya kinerja reksadana pasar uang yang mencatat kinerja positif. Bahkan, rata-rata kinerja reksadana saham turun paling dalam di bulan lalu. Pasar saham dan pasar obligasi cenderung belum bisa tumbuh signifikan karena distribusi vaksin yang dapat merendahkan jumlah kasus COVID-19 mulai memudar. Di saat yang sama, kasus positif corona juga terus naik. Yang keempat, penurunan kinerja reksadana pendapatan tetap di awal tahun ini minim dan tidak mengkhawatirkan. Justru dengan kinerja pasar obligasi yang saat ini terkoreksi menjadi kesempatan yang baik bagi investor untuk masuk. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.